Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari semua, ada hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang difirmankan Allah, uhibbu thalathatan wa hubbi li thalathatin ashad wa abghidu thalathatan wa bughdhi li thalathatin ashad. Ada 3 golongan yang aku cintai, kata Allah, dan aku lebih cinta lagi kepada 3 golongan. Wa abghidu thalathatan, dan aku benci kepada 3 golongan. Wa bughdhi li thalathatin ashad, dan aku lebih benci lagi kepada 3 golongan. Saudara-saudariku semua, hadis qudsi ini menyatakan ada 3 golongan manusia yang Allah cintai, dan ada 3 golongan lain lagi yang Allah lebih mencintainya. Dan ada 3 golongan yang Allah benci. Akan tetapi ada 3 golongan lagi yang paling Allah benci. Saudara-saudari semua, uhibbu thalathatan, aku cinta kepada 3 golongan. Wa hubbi li thalathatin ashad, dan aku lebih cinta lagi kepada 3 golongan. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, uhibbut ta'i'in, aku cinta kepada orang yang taat. Aku cinta kepada orang yang berbuat ibadah. Wa hubbi li syabin ta'i'in asyad, dan aku lebih cinta lagi kalau yang berbuat taat itu adalah anak muda. Saudara-saudari semua, kalau orang tua barangkali ya sudah wajar. Ada orang tua berbuat taat, berbuat ibadah, tekun, rajin salatnya, rajin puasanya, rajin zikirnya, wajar karena sudah tua. Tapi kalau ada anak muda dalam usia muda, dia sudah taat, dia sudah ibadah, tekun, rajin berzikir kepada Allah, ini yang istimewa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, uhibbut ta'i'in, aku cinta kepada orang yang berbuat taat. Wa hubbi li syabit ta'i'i asyad, dan aku lebih cinta lagi kalau yang berbuat taat itu adalah anak muda. Masya Allah, tabarakallah. Apabila di usia muda kita sudah taat kepada Allah, kita sudah rajin ibadah. Bahkan dalam hadis baginda Rasul Muhammad SAW yang maksudnya salah satu orang yang mendapat naungan arasy pada yaumil mahsyar kelak, hari akhirat, adalah seorang anak muda yang gemar datang ke masjid, yang hatinya tergantung untuk berjemaah ke masjid. Jadi Masya Allah, tabarakallah, apabila ada anak muda rajin ibadah, taat dia, rajin zikirnya, banyak baca Al-Qur'annya, itulah yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya katakan, kalau orang tua beribadah baik, bagus, Allah cinta. Tetapi kalau seorang anak muda taat, patuh, rajin ibadah, itu jauh lebih Allah cintai. Kemudian yang kedua, wa uhibbul mutawadhi'in, aku cinta kepada Allah, kata Allah, kepada orang yang merendahkan hatinya, yang tawadhu.
wa hubbi lil ghaniyyi mutawadhi'in asyad. Wa hubbi lil ghaniyyil mutawadhi' asyad. Aku cinta kepada orang yang rendah hati, yang tawadhu, yang tidak sombong, yang tidak angkuh. Tawadhu dia. Wa hubbi lil ghaniyyil mutawadhi'i asyad. Dan aku lebih cinta lagi, kata Allah, kepada orang kaya yang rendah hati. Ya, kalau orang-orang biasa menengah ke bawah, fakir miskin, tawadhu, rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, Allah cintai, Allah sayangi. Tetapi belum istimewa, ya wajar. Lagipun kalau fakir miskin yang disombongin, apakah? Tapi kalau ada orang kaya yang tawadhu, yang rendah hati, tidak sombong, tidak takabur, tidak angkuh, maka ini paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Saudara-saudariku, di sisi Allah ada yang istimewa dan ada yang lebih istimewa lagi. Uhibbu lil mutawadhi'i, aku cinta, kata Allah, kepada orang tawadhu. Uhibbul mutawadhi'ina, aku cinta kepada orang yang tawadhu, yang rendah hati. Wa hubbi lil ghaniyyil mutawadhi'i asyad, dan aku lebih cinta lagi kepada orang kaya yang rendah hatinya, yang tidak sombong. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ada orang kaya, ya bergaul tidak pilih-pilih, hatinya rendah, dia bisa bergaul dengan siapa saja, dia bisa bermasyarakat, kemudian dia suka membantu dan menolong orang, maka itulah, kata Tuhan, wa hubbi lil ghaniyyil mutawadhi'i asyad, aku lebih cinta lagi kepada orang kaya yang tawadhu. Kemudian yang ketiga, wa uhibbul khurama'a, aku cinta, aku sayang kepada orang yang dermawan. Wa hubbi lil faqiril karimi asyad, dan aku lebih cinta lagi kepada orang fakir miskin yang dermawan. Saudara-saudariku semua, Allah mencintai orang yang dermawan, yang gemar menolong orang lain, yang suka memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Tetapi Allah lebih cinta lagi kepada orang fakir yang suka menolong orang lain. Orang fakir yang dermawan lebih Allah cintai. Saudara-saudariku semua, kalau ada orang kaya infak 100.000, ahsan, bagus, Allah cinta. Tetapi kalau ada orang fakir, orang miskin, dia berani berimpak 100.000 sama dengan seperti orang kaya, itu jauh lebih Allah cintai. Saudara-saudariku semua, jadi ini ada 3 golongan yang Allah cintai. Yang pertama, al-muti'in, orang yang taat, patuh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada orang yang taat. Tetapi Allah wa hubbi lisyabit ta'i'i asyad. Allah lebih mencintai lagi kalau orang yang taat dan patuh itu adalah anak muda. Yang kedua,
Orang yang rendah hatinya Allah cintai. Orang yang tawadhu Allah sayangi. Tetapi yang lebih istimewa lagi, wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi asyad. Allah lebih mencintai lagi kalau orang kaya rendah hatinya, tawadhu dia. Ketiga, Allah mencintai orang yang dermawan, orang yang pemurah, yang suka membantu orang lain. Uhibbul kurama, aku cinta kepada orang yang dermawan, kata Allah. Wa hubbi lil faqiril karim asyad. Akan tetapi lebih istimewa lagi kalau yang dermawan itu adalah orang-orang fakir miskin. Masya Allah, tabarakallah, saudara-saudariku semua. Ini 3 golongan yang dicintai Allah. Kemudian 3 golongan yang lebih lagi dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian abghidu thalathatan wa bughdhi li thalathatin asyad. Aku benci, kata Allah, kepada 3 golongan. Wa bughdhi li thalathatin asyad, dan aku lebih benci lagi kepada 3 golongan. Jadi ada 3 golongan yang Allah benci, tetapi ada 3 golongan yang paling Allah benci. Yang pertama, wa abghidul bukhala. Aku benci, kata Allah, kepada orang yang bakhil, yang kikir, yang pelit, yang medit, yang kedekut, yang kantongnya berjahit, susah betul keluarnya, sehingga dia kikir, dia bakhil, dia tidak sadar bahwa harta yang diberikan kepadanya adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, adalah titipan Allah. Abghidul bukhala, aku benci kepada orang yang kikir, kata Allah. Wa bughdhi lil ghaniyil bakhil asyad, dan aku lebih benci lagi kepada orang kaya yang kikir. Saudaraku, Masya Allah, kalau ada orang miskin, bakhil, kikir, pelit, Allah benci. Ya jelek sih, tapi masih lumayan, wajar dia pelit. Kenapa? Ya wong miskin, orang gak punya harta, atau hartanya sedikit, uangnya sedikit, wajar dia pelit. Mungkin karena dia terpengaruh oleh syaitan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, inna syaitana ya'idukumul faqra. Sesungguhnya syaitan itu menjanjikan miskin apabila kita menafkahkan harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita infakkan harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dibisikkan oleh syaitan, jangan kau keluarkan uangmu, jangan kau sedekahkan hartamu, nanti kau jatuh miskin. Itu yang didengung-dengungkan oleh syaitan, laknatullah. Maka kalau ada orang miskin, pelit, bakhil, Allah benci. Tetapi kata Allah, wa bughdhi lil ghaniyil bakhil asyad. Aku sangat benci sekali kepada orang kaya yang pelit. Allah sudah titipkan harta, kekayaan kepadanya. Harta, pangkat, jabatan, kekayaan, kesenangan, itu semua adalah amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sebenarnya makin banyak kita belanjakan, makin banyak kita keluarkan harta kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, harta kita akan membawa keberkahan kepada kita.
harta kita akan membawa keberkahan kepada diri kita, insya Allah. Maka kata Allah, wa bughdi lil ghaniyil bakhil asyad. Aku lebih benci lagi kalau yang kikir itu adalah orang kaya. Allah sudah titipkan harta kepadanya, tapi dia kikir. Ada orang miskin, barangkali nyumbangnya cuma 1.000 perak. Ya, namanya saja orang miskin, dia tidak punya uang. Tapi kalau ada orang kaya, nyumbangnya 1.000 perak, Masya Allah, ini kebangetan, ini keterlaluan, bakhil dan pelitnya. Maka kata Allah, kalau ada orang miskin pelit, Allah benci. Tetapi Allah lebih benci lagi kalau yang bakhil, yang pelit, yang medit, yang kedekut itu adalah orang kaya. Kemudian yang kedua, wa abghidul mutakabbirin. Aku benci, kata Allah, kepada orang yang sombong. Wa bughdi lil faqiril mutakabbir asyad. Dan aku lebih benci lagi kepada orang fakir, miskin, yang sombong. Ada orang kaya sombong, Allah benci. Ada orang pangkat tinggi sombong, Allah benci. Kalau ada orang fakir, miskin, sombong, itu paling Allah benci. Apa yang mau disombongin? Tetapi dia hatinya sombong. At-takabburu ra'su kulli khati'atin, kata Nabi. Sombong, angkuh, itu raja dari para segala kejahatan. Ra'su kulli khati'atin. Dengan sombong, orang bisa berbuat dosa yang lain. Dengan takabur, orang bisa melakukan perbuatan maksiat dan mungkarat yang lain. Dia merasa besar, dia merasa tinggi, dia merasa paling kaya, dia merasa paling pintar, dia merasa paling alim, paling banyak ilmunya. Ingat saudaraku, sombong adalah sifat iblis laknatullah. Iblis berbuat dosa hanya sekali. Ketika diperintahkan usjudu li Adam, sujud kepada Nabi Adam, apa kata mereka? Karena sombong, iblis merasa dia lebih baik daripada Adam, tidak pantas untuk mentakzim kepada Adam, maka dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah benci kepada orang abghidul mutakabbirin. Aku benci kepada orang sombong. Wa bughdi lil faqiril mutakabbir asyad. Aku lebih benci lagi kalau ada orang fakir miskin yang sombong. Ya wajar orang kaya sombong, dia kaya. Orang miskin sombong, apa yang mau disombongin? Maka Allah paling benci. Kemudian yang ketiga saudaraku, wa abghidu zina. Wa bughdi li syaikhil kabir zani asyad. Aku benci, kata Allah, kepada orang yang berzina, yang melakukan hubungan di luar pernikahan. Padahal Allah sudah memberikan jalan. Wa hubbus syahawat zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi manusia itu dengan cinta kepada perempuan, merasa sayang kepada perempuan. Perempuan menyenangi laki-laki, laki-laki pun menyenangi perempuan. Ini fitrah, sudah menjadi ketetapan sunnah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah sudah menetapkan jalurnya. Itulah yang disebut dengan nikah. An-nikahu sunnati, kata Rasulullah. Nikah itu adalah sunnahku, ajaranku, syariatku.
Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak ikut sunnahku, maka dia bukanlah umatku. Jadi abghidu zina, aku benci kepada orang yang berzina. Wa bughdi li syaikhil kabir zani asyad, aku lebih benci lagi kepada orang yang sudah tua, sudah bangka, tapi masih berzina. Ada anak muda belum menikah, Allah benci kalau dia melakukan satu perzinahan. Tetapi kalau ada orang tua bangka yang sudah pernah menikah melakukan perzinahan, maka Allah lebih benci lagi. Ada anak muda berzina, dosa, ya, bahkan dosa besar, Allah benci. Tetapi Allah jauh lebih benci kalau ada orang tua yang sudah pernah menikah melakukan perzinahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi saudara-saudariku semua, itulah 3 golongan yang abghidu salasatan, aku benci kepada 3 golongan. Kata Allah, wa bughdi li salasatin asyad, dan aku lebih benci lagi kepada 3 golongan. Yang pertama, Allah benci kepada orang yang kikir, yang bakhil. Tetapi Allah lebih benci lagi kepada orang kaya yang kikir. Yang kedua, Allah benci kepada orang yang sombong, mutakabbir. Tetapi Allah lebih benci lagi kalau yang sombong itu adalah orang fakir dan miskin. Allah benci kepada orang yang berzina. Dan Allah lebih benci lagi kalau yang melakukan perzinahan itu adalah syaikhul kabir, orang tua, bahkan sudah pernah menikah. Inilah saudara-saudariku semua, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan terhindar daripada orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ila liqa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.